Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Malia di kelas 11 di JKT 1. Di sini saya akan membahas tentang Samba server. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi Samba read only, mengakses Samba share dari Ubuntu client, konfigurasi Samba read write, dan juga mount Samba permanen dan fix mount Samba permanen. Sebelumnya kita pernah membahas pada dulu itu untuk NVS itu kan berbasis Linux. Nah, sekarang kita akan bahas pada Samba, yaitu di mana kita akan berbasis dengan Windows. Nah, artinya kita akan mengirim file dari server Linux ke klien Windows atau Ubuntu klien kita. Oke, sebelumnya kita kan untuk mengkonfigurasi NNF dan DNS itu kan pada server 1. Dan sekarang kita akan fokus kepada server 2 kita. Nah, di sini pastikan kalian sudah masuk ke root terlebih dahulu ya. Pertama kita akan menginstal dulu Sambanya, apt install Samba. Oke, kalian bisa tunggu saja. Oke, sudah berhasil. Lalu kemudian kita cek dulu ping google.com. Pastikan kalian sudah terhubung ke internet. Sorry, ini saya typo. Ping google.com. Oke, ini saya belum bisa ping google.com karena ini saya belum konfigurasi ya. Oke, kita konfigurasi saja. Kita bisa nano/etc/resolve.conf. Oke, ini saya untuk nama servernya. Kalian bisa dimatikan saja menggunakan tanda pagar. Lalu di sini kalian cukup menambahkan nama server 8.8.8.8 seperti ini. Kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Kita akan ping ulang ping google.com. Oke, ini kita sudah berhasil ping google.com. Nah, sekarang karena kita sudah terhubung ke internet, kita akan membuat direktori Samba. Nah, misalnya, ini saya bisa ls slash dulu, seperti ini. Sekarang kita akan membuat direktori Samba. Misalnya saya mkadir, lalu ini saya slash karena nanti ada direktorinya di slash, lalu saya membuatnya dengan nama Samba 10. Kita enter, lalu kita ls slash. Nah, maka di sini saya sudah memiliki direktori yang bernama Samba 10 ya. Oke, kita bisa dengan perintah nano/etc/samba/smbd.conf. Dan lalu ini kita bisa scroll. Oke, lalu ini kita cari. Nah, di sini di bagian print. Nah, di sini saya terdapat Samba 11 dan Samba 22. Ini waktu saya sedang melakukan percobaan. Nah, tadi kita akan membuatnya dengan nama Samba 10 lah. Sebenarnya untuk nama ini terserah, kalian bisa menamainya itu opsional, tapi biar gampang saya mau menamainya sesuai dengan direktori tadi, yaitu Samba 10. Nah, kita bisa masukkan saja ini kurung kotak ini ya, lalu ini kita bisa tuliskan saja Samba 10, ini opsional, kalian mau namain apa, lalu ini kita bisa enter, lalu ini kita bisa tab. Nah, kita bisa tuliskan pad, lalu sama dengan nama direktori tadi, direktorinya yaitu Samba 10, lalu kita enter, lalu kita tab, lalu ini kita read only. Nah, read only, lalu ini kita sama dengan yes. Oke, lalu ini kita bisa enter lagi, kita tab, lalu untuk quest only, nah ini kita bisa sama dengan kan yes. Artinya quest only agar semua user itu bisa mengakses ya, jadi bisa mengakses dari semua user maupun semua orang seperti itu. Kita bisa ctrlx, ctrly, lalu kita enter. Lalu kemudian kita bisa systemctl restart smbd. Oke, kita sudah restart.
sudah berhasil untuk konfigurasi Samba read only. Nah, sekarang kita akan mencoba mengakses Samba share dari Ubuntu client. Dulu untuk Ubuntu client, oke. Ini saya masukkan passwordnya. Oke, jadi ini di Ubuntu client, kita masuk dulu ya ke root. Kita akan coba masuk ke root, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, lalu ini kita coba ping dulu. Ping ke server 2 tadi, ping 10.10.3. Nah, untuk kalian ingin melihat IP-nya, kalian bisa saja di sini IP address. Nah, di sini IP address-nya 10.10.10.3. Oke. Ubuntu client, kita coba ping. Oke, ini kita sudah tersambung. Sekarang kita bisa buka ke file. Nah, kita buka ke file sini. Oke. Lalu kalian di sini bisa ctrl, bisa ctrll ya. Nah, ctrll. Nah, kalian bisa tuliskan saja smb.2, lalu ini kita slash, lalu masukkan IP dari server 2 tadi, 10.10.10.3, lalu slash, kita coba enter. Nah, di sini sudah tersedia Samba 10 yang kita buat tadi. Ini Samba 11.22 ini cuma percobaan saja ya. Oke, kita coba buka ya. Nah, maka di sini terdapat keterangan untuk Animas dan juga register user. Nah, sebenarnya untuk Animas ini adalah siapapun, artinya siapapun bisa mengakses file Samba kita. Sedangkan untuk register user ini adalah user khusus, jadi hanya diperbolehkan untuk user apa tergantung kita konfigurasinya. Nah, ini kita bisa pilih yang Animas saja, lalu ini kita connect. Nah, di sini folder is empty karena kita memang belum mengisi folder Samba 10 kita tadi. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Di sini kita bisa install dulu apt install smb client. Nah, jadi di sini untuk si client akan menerima file dari server 2 tadi. Jadi ini kita sebagai kliennya, oke? Kita bisa tunggu. Oke, ini sudah selesai. Lalu ini kita bisa mkdir. Kita akan membuat direktori yang nantinya akan diterima dari file Samba tadi dari si server 2. Jadi si server 2 akan membuat file yang nanti kemudian bisa langsung terkirim kepada klien kita. Nah, ini kita bisa saja dengan namanya itu, kita bisa membuatnya saja mkdir folder 10 seperti ini. Folder 10. Oke. Lalu ini kita coba, oh ya, ini kita bisa lihat pada smb client min L besar, lalu ini kita 10.10.10.3. Oke, ini kita masukkan passwordnya, password root. Nah, maka di sini kita sudah tersedia untuk share name. Ini kita sudah ada ya Samba 10 yang sudah kita buat tadi. Oke. Lalu ini kita coba akan mount dari Samba. Kita bisa dengan perintah mount. Lalu ini kita slash masukkan IP server 2 10.10.3. Lalu ini kita slash Samba 10 yang tadi kita buat. Lalu ini kita slash foldernya. Jadi ini kita mau mengakses ke folder berapa, jadi folder 10 seperti itu ya. Lalu ini kita bisa enter, kita masukkan passwordnya. Oke, lalu ini kita coba ls slash folder 10. Oke, di sini masih kosong karena kita memang belum membuat file apapun. Sekarang kita akan coba buat filenya nih. Oke, kita bisa buka di server 2. Oke, nah di server 2 ini kita coba akan membuat file dengan perintah touch slash Samba 10 ya tadi, lalu ini kita slash, misalnya saya mau mengisikan filenya itu dengan tes Samba
.txt misalnya. Oke, ini kita enter. Lalu ini kita coba lihat lagi pada Ubuntu lainnya. Kita ls. Nah, di sini sudah sampai nih tes samba.txt. Artinya ini kita sudah bisa masuk langsung mengakses, yaitu kita bisa mengamount dari bentuk CLI atau bentuk Linux ke bentuk UI atau ke bentuk Windows seperti itu. Kita coba lagi ya. Misalnya ini kita nano, kita slash folder 10, lalu kita tes samba.txt. Nah, di sini permission denied karena tadi kita kan permissionnya itu hanya read only ya. Jadi kita tidak bisa mengakses maupun tidak bisa write atau kita tidak bisa mengedit seperti itu karena kita tadi hanya menggunakan konfigurasi read only. Kita Ctrl X. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi samba read write. Nah, tadi kan kita hanya read only ya, sekarang kita akan read write. Oke. Sekarang kita bisa pergi ke server 2, lalu ini kita bisa mkdir, kita mau buat samba. Tadi kan kita samba 10 bagian read only. Sekarang saya mau buat samba untuk versi yang read write ya. Berarti misalnya saya buatnya itu samba 20 seperti itulah. Mkdir slash samba 20. Kita bisa ls slash. Nah, di sini saya sudah terdapat samba 20 ya. Lalu ini kita nano slash etc slash samba slash smb .conf. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi ya. Oke, ini kita bisa scroll saja. Nah, di sini kan tadi saya samba 10. Sekarang saya ingin menambahkan lagi untuk yang samba 20. Oh ya, ini kalian bisa kurung kotak ini ya, lalu kita tuliskan samba 20 untuk namanya ini opsional. Lalu ini kalian bisa enter, lalu ini kita tag, lalu ini kita pad sama dengan nama direktorinya yaitu samba 20 yang kita buat. Lalu ini kita tab untuk read only. Untuk read only kita no, karena kita tidak akan menggunakan read only, namun kita akan menggunakan yang namanya itu write. Jadi untuk kita bisa mengedit ya, seperti itu. Bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter. Lalu ini kita system ctl restart samba smbd. Kita enter. Oke. Lalu saya ingin agar yang bisa mengakses samba ini bukan semua orang. Jika sebelumnya kita anonymous atau semua orang, sekarang saya ingin hanya agar server tertentu yang dapat mengakses. Oke, pertama saya akan membuat servernya dulu ya. Untuk membuat server, kita bisa dengan perintah user add, lalu ini kita user 1. Oke. Oh ya, ini untuk user 1 already exit, saya sudah pernah membuat ya. Sekarang saya akan buat misalnya jangan user 1, user 2 ya, seperti itu. Oke, saya sudah user 2, lalu kita smb passwd. Lalu ini kita min a user 2. Jadi ini kita akan membuat password untuk samba yang user 2 tadi. Oke, misal passwordnya saya mau 1, 2, 3 lah, seperti itu. Lalu ini kita retype. Oke, sudah. Lalu ini kita coba pergi ke Ubuntu Client. Oke, Ubuntu Client kita bisa buka bagian file. Oke lah, di sini kalian bisa yang ctrl ya, sama seperti tadi. ctrl L. Nah, di sini kalian bisa ketikkan smb.2/10/10/10. Nah, di sini sampai sini saja. Oke, kita enter. Di sini sudah terdapat samba 20 yang kita buat tadi. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini saya akan memilih bagian register user.
Untuk username-nya tadi saya membuatnya itu user2, lalu untuk passwordnya itu 123 ya. Lalu ini kita connect. Nah, folder is empty karena ini kita belum membuat file sama sekali. Coba klik kanan, lalu kita tambahkan new folder. Misalnya nama foldernya itu new one. Kita enter. Nah, nanti di sini error while creating directory new one karena kita permission denied. Artinya kita belum memiliki permission ya. Oke, lalu ini kita skip. Lalu ini kita bisa masuk ke server 2 lagi. Oke, kita bisa ls-l slash. Nah, di sini kita bisa lihat nih pada Samba 20 ini permissionnya itu belum lengkap ya. Ini pada Samba 20 permissionnya itu masih drwx min rxr min x. Artinya untuk other maupun untuk group ini kita belum memiliki permission untuk mengedit atau permission write. Nah, di sini kita akan menambahkan permissionnya, teman-teman. Oke, untuk permission kita bisa dengan perintah chmod. Lalu ini kita bisa 777 agar kita mendapat semua permission. Lalu slash Samba 20 yang kita buat tadi. Oke, lalu ini kita bisa ls. Nah, maka di sini untuk Samba 20 ini kita sudah berubah ya, untuk permissionnya kita sudah lengkap. Oke, kita coba lagi akan membuat file di sini. Lalu new folder, lalu ini kita new one. Oke, di sini maka kita sudah bisa membuat file. Jadi untuk konfigurasi write ini kita sudah berhasil. Oke, lalu kita coba pergi ke terminal lagi. Kita pergi ke terminal lagi, kita akan coba buat perintah mount. Oh ya, kita akan buat file dulu untuk file menerima dari server 2 ke klien Ubuntu kita. Jadi untuk mount kita akan membuat file lagi. Misalnya kita mau buat filenya itu mkdir/folder 20 ya. Lalu ini kita bisa enter. Lalu ini kita bisa mount. Lalu kita min o username kita sama dengan tadi username-nya itu user2 spasi lalu kita slash 10.10.10.3 lalu kita slash Samba 20 lalu ini kita folder 20 kita enter. Sebentar. Samba 20 lalu ini kita slash folder 20 kita masukkan passwordnya 123 kita enter. Oke. Lalu di sini kita coba ls/folder 20. Nah, maka di sini sudah terdapat new one seperti yang sudah kita buat tadi ya. Oke, lalu ini kita bisa coba juga untuk menambahkan file lewat terminal. Misal kita touch folder 20 ya tadi, lalu kita slash. Misalnya saya ingin menambahkannya itu file dengan nama example.txt. Oke, lalu ini kita bisa ls folder 20. Maka ini sudah ada untuk example.txt dan juga new one seperti itu ya. Lalu ini kita misal nano /folder 20 /example.txt. Oke, maka di sini kita bisa menulis apapun. Artinya kita bisa menggunakan Word ya. Misal saya ingin menambahkan misalnya di sini namanya itu new tool seperti itu ya. Lalu ini kita Ctrl S, Ctrl Y, lalu kita enter. Kemudian untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang mount Samba permanen. Nah, jadi kita kan tadi menggunakan perintahnya itu cuma mount lalu dengan perintah IP-nya sebenarnya itu tidak aman dan tidak secure. Nah,
Sekarang kita akan menggunakan mount permanennya. Kita bisa dengan perintah nano /etc/vstab. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan saja ya. Di sini saya sudah terdapat untuk sambanya itu ada samba 11 dan 22. Ini untuk percobaannya. Sekarang kita akan menggunakan yang samba kita tadi. Nah, kita bisa slash masukkan IP-nya untuk server 2 10.10.3. Lalu ini kita bisa slash samba. Kita bisa samba dua-duanya ya. Tadi pertama kita membuatnya samba 10. Lalu ini kita bisa tab. Lalu slash tadi foldernya itu folder 10. Kita tab 2 kali. CIFS. Lalu ini kita tab. Oke. Lalu di sini kita bisa tuliskan saja untuk pas WRD, lalu ini titik 2 kali untuk petik, lalu ini kita underscore netdev. Nah, artinya untuk samba 10 ini user apapun bisa mengakses. Nah, password titik petik 2 kali itu artinya tidak ada passwordnya sama sekali, seperti itu. Lalu ini kita enter lagi, kita buat yang 10.10.10.3. lalu ini untuk yang samba 20. Ini kita tab folder 20. Lalu ini kita tab. Oke. Nah. Ini kita tab CIFS. Lalu ini kita tab. Nah, di sini kita bisa underscore netdev. Lalu ini kita username sama dengan tadi kita memakainya itu user 2. Oke. Lalu kita bisa koma. Password sama dengan 123. Lalu ini kita underscore netdev. Satu koma password sama dengan underscore. Ini ada spasinya. Oke. Lalu ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu ini kita enter. Oke. Lalu di sini kita coba ya, sudo reboot. Kita akan masuk ulang. Seharusnya jika kita masuk ulang, maka untuk konfigurasi mount kita ini masih ada, karena tadi kita sudah menggunakan mount permanennya. Oke, kita coba tunggu saja dulu. Masuk ya, kita masukkan password. Oke. Mungkin itu saja untuk materi samba. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.